Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Bardan Syah di channel Inspirasi dan Motivasi. Kali ini saya akan merilis video narasi yang saya ambil dari buku saya sebenarnya. Buku Menjemput Keajaiban Jejak Inspirasi dan Motivasi. Narasi ini bercerita tentang kebencian ya. Kita akhir-akhir ini saya khawatir dengan kondisi negeri ini sebenarnya. Sejak kontestasi pemilu kira-kira 10 tahun lalu terlihat bangsa ini terbelah. Dan banyak hal-hal ataupun narasi-narasi yang sifatnya kebencian menyeruak berseliweran di media sosial. Kondisi ini tidak baik bagi bangsa ini karena kita sama-sama sepakat dengan falsafah kita Pancasila ya, yang berdasar pada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Itulah kita, karena kita bangsa ini bangsa besar, terdiri dari berbagai suku dan agama, dan sebenarnya kita masing-masing menjalankan itu dengan baik, maka bangsa ini harusnya bagus. Tapi dengan adanya kontestasi pemilu, para pendukung masing-masing mendukung kandidatnya sendiri dan terkadang terlalu bersemangat sehingga melupakan dasar bahwa kita ini adalah bangsa. Kalaupun ada kontestasi pemilu, itu hanyalah merupakan wujud demokrasi agar bangsa ini lebih bagus, bukan menjadikan kita terpecah belah. Jadi saya berpikir saya akan merilis sebuah video bahwa sebenarnya kebencian itu tidak ada baik-baiknya. Dan kebencian itu selalu datang dari ketidaktahuan, sok tahu atau kebodohan ya. Karena kita tidak tahu, bahkan tidak menyadari dengan aktivitas kita yang menyulut kebencian ini tidak membuat bangsa ini menjadi baik-baik saja. Baik, kita lihat dulu videonya. Semoga video ini bisa menginspirasi kita untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri yang besar ini. Baik, kita lihat dulu videonya. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Beberapa kali saya menulis tentang rasa benci, tapi itu bukan karena saya juga berubah menjadi orang yang syarat dengan kebencian, bukan. Tapi karena kekhawatiran saya bahwa bangsa ini akan menjelma menjadi bangsa pembenci. Bertahun-tahun saya mengamati kebencian di negeri ini dan bahkan saya jujur pernah juga menjadi bagian dari para pembenci ini. Tapi tidak lama karena saya beruntung dilahirkan di daerah yang heterogen dengan teman-teman yang berbeda-beda sehingga saya cepat paham bahwa sikap pembenci ini sangat kontraproduktif untuk kehidupan di negeri yang berpenduduk 260-an juta dengan ratusan suku bangsa dan puluhan agama serta mungkin ratusan aliran kepercayaan ini. Setelah bertahun-tahun, saya menyadari bahwa ternyata rasa benci di negeri ini
mayoritas berhubungan dengan katakanlah hatred and ignorance atau rasa benci dan ketidaktahuan, atau dengan kata lain sangat sering rasa benci yang muncul sangat irasional sifatnya, yakni sebenarnya karena ketidaktahuan bahkan lebih parah sok tahu. Sudah lama sebenarnya saya ingin menulis tentang ini, namun memang saya harus hati-hati karena jika salah malah menimbulkan kebencian baru. Minta maaf jika saya tulis pakai bahasa Inggris saja yakni hate for stupidity, dan parahnya para pembenci ini lebih tidak tahu lagi bahwa hate for stupidity melemahkan bangsanya. Sampai tadi saya dikirimi seorang senior yang tidak saya sebutkan namanya, karena saya khawatir jika tulisan saya ditafsirkan salah akan berimbas kepada dia. Sebuah tulisan yang bagus sekali tentang kebencian karena ketidaktahuan. Saya belum nanya siapa penulisnya tapi yang pasti bukan saya. Tapi tulisan ini baik dan terang benderang mengenai fakta bahwa kebencian mayoritas disebarkan oleh ketidaktahuan atau bahasa sopan dari hate for stupidity. Berikut tulisannya, kebencian disebarkan lewat ketidaktahuan. Hakim bertanya kepada pembunuh mantan Presiden Mesir Anwar Sadat. Mengapa Anda membunuh Sadat? Dia berkata, karena dia sekuler. Hakim menjawab, apa artinya sekuler? Pembunuh itu berkata, saya tidak tahu. Dalam kasus percobaan pembunuhan mendiang penulis Mesir, Naguib Mahfouz, hakim bertanya kepada pria yang menikam Naguib Mahfouz, mengapa Anda menikamnya? Teroris berkata, karena novelnya merusak anak-anak di lingkungan kita. Hakim bertanya kepadanya, apakah Anda sudah membaca novel itu? Penjahat itu berkata, tidak. Hakim lain bertanya kepada teroris yang membunuh penulis Mesir, Faraj Fouda. Mengapa Anda membunuh Faraj Fouda? Teroris menjawab, karena dia tidak setia. Hakim bertanya kepadanya, bagaimana Anda tahu dia tidak setia? Teroris menjawab, menurut buku yang dia tulis. Hakim berkata, dari buku-bukunya yang mana Anda tahu bahwa dia tidak setia? Teroris, saya belum membaca buku-bukunya. Hakim, bagaimana? Teroris menjawab, saya tidak bisa membaca atau menulis, kebencian tidak pernah menyebar melalui pengetahuan. Ia selalu menyebar melalui ketidaktahuan. Bayangkan sebuah bangsa besar rusak gara-gara ketidaktahuan, sok tahu, kebodohan karena miskinnya kemampuan untuk memahami literasi. Di atas pembenci bodoh, ada Anasir yang menjadi dirigen dari sebuah orkestra sumbang yang dirancang untuk melemahkan sebuah bangsa besar dengan pemusik-pemusik handal pengkhianat yang hanya peduli pada materi dan kekuasaan. Jadi apakah kita sudah dibodohi atau memang bodoh? Apabila kita dibodohi, sadarlah dan cepat berbalik, tapi jika memang bodoh maka belajarlah, jangan hanya sekedar copy paste dan viralkan, karena kelak kita akan bertanggung jawab atas kehancuran sebuah bangsa besar. Bertanggung jawab atas anak cucu kita yang terengut masa depannya oleh perpecahan dan tentu yang paling penting bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa kelak. Ya, hate for stupidity. Kebencian datang dari kebodohan, ketidaktahuan, bahkan sok tahu. Jadi setelah melihat video ini, mari kita berpikir bahwa bagaimana kita bisa membuat narasi-narasi yang positif untuk membangun negeri ini. Banyak hal yang perlu kita bicarakan, semisal bagaimana kita berkontribusi terhadap pembangunan, membantu masyarakat miskin atau orang-orang yang kurang beruntung, dan berhati-hati menggunakan media sosial agar bangsa ini tidak terpolarisasi. Kita akan berkesempatan menjadi bangsa yang maju apabila kita semua sama-sama mau bekerja sama, saling bahu-membahu untuk membangun negeri. Jadi dari contoh-contoh tadi ternyata memang betul kebencian datang dari ketidaktahuan ataupun kebodohan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mari kita bangun negeri ini dengan narasi-narasi positif, perbuatan-perbuatan yang positif, dan semangat untuk mempersatukan kembali masyarakat di negeri ini.
Demokrasi terus berjalan, tapi mari kita jalankan demokrasi ini dengan dewasa. Oke, sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.